Halo warga internet, siapa yang FOMO sama film Odyssey tapi belum bisa nonton secara langsung? Tenang aja, karena di konten ini Detektif Film bakal rangkumin ceritanya buat kalian. Intinya ini tuh tentang seorang raja bernama Odysseus yang menghilang selama bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba pulang deh ke rumah. Kira-kira misteri apa ya yang ada di balik menghilangnya Odysseus? Tanpa berlama-lama, langsung aja di Odyssey. Film dibuka dengan memperlihatkan prajurit bernama Sinon sendirian di pinggir pantai. Begitu ada prajurit berkuda datang, Sinon segera berlari ke patung kuda besar. Sinon dipanah ke patung kuda tersebut dan diinterogasi oleh prajurit Troya. Sinon berkata kuda besi raksasa itu adalah hadiah untuk perdamaian untuk Troya. Prajurit Troya itu membebaskan Sinon dan membawa patung kuda besi raksasa itu ke dalam istana. Asli ini patung kudanya gede banget cuy, sampai-sampai ditarik banyak orang gitu. Scene berpindah ke kerajaan Ithaka. Banyak bangsawan berkumpul di aula istana. Istana Ithaka sedang dalam keadaan kritis cuy, karena raja mereka yang bernama Odysseus gak pulang-pulang setelah perang Troya. Sehingga tahta kerajaan kosong, yang menyebabkan para bangsawan ingin merebut posisi raja dengan cara melamar sang ratu. Untuk sementara ini, Ithaka dipimpin oleh seorang ratu alias istri dari Odysseus bernama Penelope. Penelope percaya suaminya Odysseus itu masih hidup, sehingga dia nggak mau nerima lamaran dari para bangsawan. Selama bertahun-tahun itu, para bangsawan setiap hari berkumpul di aula menunggu Penelope dan menguras kekayaan Ithaka. Anak tunggal Odysseus, yaitu Pangeran Telemachus, sadar akan hal itu. Pangeran Telemachus tahu cuy kalau para bangsawan ini cuma jadi benalu di istana. Karena hal itu, setiap hari dia selalu berusaha mencari ayahnya. Masalahnya Telemachus nggak tahu Odysseus itu kayak gimana karena terakhir dia ketemu pas dia masih kecil banget. Scene berpindah ke besok hari memperlihatkan Pangeran Telemachus yang sedang berlatih bertarung. Di sana ada Emes, yaitu budak pengembala yang setia pada Odysseus. Emes menceritakan anjing yang selalu bersama dirinya dulu adalah anjing berburu milik Odysseus. Anjing itu sedang sekarat tapi masih setia menunggu kepulangan majikannya. Anjing itu menyelamatkan Odysseus ketika sedang berburu binatang buas. Akibat perburuan itu, Odysseus mendapat luka gigitan di kakinya dan diobati oleh bibi pelayan istana. Emes bercerita, dulu sebelum Odysseus berperang ke Troya, Odysseus merekrut pasukan dengan cara diundi. Jadi semua pria di Ithaka itu gacha cuy buat ikut perang. Ada anak bangsawan bernama Antonius yang gak berani ikut perang. Jadi dia nuker hasilnya sama anak budak bernama Sinon yang kita lihat di awal film tadi. Odysseus yang mengetahui hal itu malah nerima-nerima aja cuy. Scene berpindah ke waktu sekarang, tepatnya di istana Ithaka. Pangeran Telemachus menemui ibunya yaitu Ratu Penelope. Mereka ngobrol soal kerajaan yang lagi kritis dan ramalan bakal hancur karena orang dari laut. Tapi Odysseus itu nggak percaya sama ramalan itu. Penelope bercerita kalau Odysseus itu pintar, tapi karena kepintarannya itu membuat Odysseus sering mengabaikan perintah dewa. Jadi Odysseus tuh nggak percaya mitos atau takhayul gitu cuy. Terus Penelope bilang kalau orang dari laut itu nyata, Ithaka sekarang gak punya pasukan yang hebat. Telemachus bilang kalau dia bisa menggantikan ayahnya memimpin Ithaka. Penelope mengajaknya ke ruang senjata Odysseus. Telemachus disuruh buat masang busur panah punya Odysseus buat ngebuktiin kalau dia memang kuat. Tapi Telemachus gak kuat. Jadi busur panah itu cuman Odysseus yang kuat buat masangnya cuy. Dari sini kita tahu kalau Odysseus itu selain cerdas, dia juga adalah raja yang kuat. Penelope bilang yang bisa mimpin Ithaka minimal speknya harus seperti Odysseus. Scene berpindah ke malam hari. Di saat para bangsawan berkumpul di aula istana, Argus alias anjing berburu milik Odysseus diinjak-injak cuy sama para bangsawan. Telemachus mencoba menyelamatkan anjing itu, tapi dia malah dirundung sama orang-orang di sana. Perkelahian terjadi dan Telemachus nggak bisa ngapa-ngapain cuy, sampai akhirnya ditolongin sama ibunya. Terus Antonius cari muka banget buat menengahi konflik tersebut. Anjing Odysseus dibuang keluar istana. Keesokan harinya, Pangeran Telemachus diam-diam berlayar buat mencari ayahnya ke bekas medan perang. Dia sengaja membawa sedikit pasukan agar Ratu Penelope nggak tahu. Akhirnya kita diperlihatkan sosok Odysseus. Saat ini berada di tempat yang antah berantah. Dia tampak menua dan kebingungan. Jadi Odysseus ini lupa ingatan gitu cuy. Dewi Athena menyadarkan Odysseus kalau tempatnya bukan di situ. Datanglah Calypso, yakni roh laut berwujud perempuan cantik menemui Odysseus. Calypso menahan Odysseus selama 7 tahun di Pulau Ogygia karena dia mencintai Odysseus. Calypso memberi makan Odysseus dengan bunga lotus. Lotus ini yang membuat Odysseus lupa ingatan.
Odysseus bercerita kalau dia selalu melihat potongan ingatan masa lalu. Menyadari Odysseus akan sadar, jadi Calypso perlahan membantu Odysseus mengingat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kita akan flashback ke 7 tahun lalu saat Odysseus perang di Troya. Setelah 10 tahun memenangkan perang Troya, pasukan gabungan Yunani akan bersama-sama berlayar pulang. Dalam pelayaran itu, pasukan Odysseus berpisah dengan pasukan Yunani lainnya, karena mereka punya rutenya sendiri. Ditemukanlah daratan dan mereka memutuskan untuk berlabuh. Sesampainya di pulau itu, penduduk pulau sudah pergi meninggalkan bangunan. Salah satu penduduk yang tertinggal mengatakan para penduduk ketakutan. Mereka percaya orang dari laut akan menghabisi mereka. Pasukan Odysseus berlayar dan menemukan pulau lagi. Mereka bersandar dan berburu untuk menambah persediaan makanan. Mereka mengikuti seekor domba hingga memasuki gua. Odysseus terkejut karena gua itu ada banyak keju enak. Saat sedang menunggu pemilik gua tersebut, datanglah kawanan domba yang digembala oleh raksasa bermata satu. Raksasa itu menutup pintu gua dengan batu besar. Semua orang di situ ketakutan cuy. Mereka kaget banget ngelihat manusia yang gede banget ukurannya. Raksasa itu memakan satu persatu prajurit hidup-hidup. Semua prajurit terdiam ketakutan. Odysseus sadar raksasa itu buta. Mereka mencoba tidak membuat suara. Ketika raksasa tertidur, para pasukan mencoba menusuk mata raksasa, tapi dihentikan oleh Odysseus. Kalau raksasa itu kesakitan, nanti mereka nggak bisa keluar dari gua karena pintunya tertutup batu yang sangat besar. Singkat cerita, pagi pun tiba. Raksasa terbangun dan membuka pintu gua. Para pasukan langsung berlari keluar gua. Odysseus dan pasukan yang tersisa terkurung lagi karena pintu keburu ditutup. Mereka mengatur strategi untuk keluar. Ketika raksasa itu datang, mereka menusuk mata raksasa dan kemudian merangkak keluar dengan mengikat jerami di punggung mereka. Ketika sudah keluar dari goa, Odysseus dan pasukan berlari menuju kapal. Raksasa itu terus mengejar. Setelah bebas dari raksasa, Odysseus dan pasukan yang tersisa lanjut berlayar sambil tidak menyangka bertemu makhluk mengerikan tadi. Scene berpindah memperlihatkan Pangeran Telemachus yang sampai di kerajaan Sparta. Telemachus bertanya ke Menelaus selaku Raja Sparta tentang kemana ayahnya. Menelaus bilang kalau dia nggak tahu karena setelah kemenangan di Troya mereka berpisah. Menelaus juga menceritakan pengalamannya bersama pasukan Odysseus, tepatnya di dalam patung kuda Troya. Mereka semua harus diam, menahan guncangan, lapar, haus, dan beberapa tusukan pedang. Mereka berdiam di sana hingga malam hari. Saat malam tiba, satu persatu pasukan keluar dari dalam kuda Troya dan membekap para penjaga. Perlahan mereka menghabisi pasukan Troy dari dalam secara senyap, lalu membuka gerbang istana Troya yang terkenal sulit ditembus itu dari dalam. Peperangan pun pecah pada tengah malam itu. Terjadi pembantaian dan penghancuran yang besar di Troya pada malam itu. Buat yang belum tahu, kejadian ini tuh terkenal banget cuy sebagai Perang Troya. Perang Troya terjadi karena istri Menelaus yang bernama Helena diculik oleh pangeran dari Troya bernama Paris. Sebelum Menelaus menikah dengan Helena, Helena ini tuh banyak yang ngerebutin gitu cuy, karena cantik banget. Nah, Odysseus dengan kecerdikannya bikin perjanjian bareng raja-raja. Kalau siapapun nanti yang jadi suami Helena, mereka semua harus ngelindungin Helena dan gak boleh musuhin suaminya Helena. Pas tahu Helena diculik, semua raja yang dulu naksir gak terima cuy kalau ada yang berani ngambil Helena. Makanya semua kerajaan bergabung bersatu untuk menyerbu Troya. Scene berpindah melanjutkan pelayaran Odysseus. Pada saat itu, kapal Odysseus diterkam hujan badai. Mereka singgah di sebuah pulau. Di pulau itu, mereka bertemu anak kecil yang memakai baju zirah perak. Odysseus bilang kalau mereka datang dengan damai dan meminta makanan. Anak itu menertawakan mereka. Ketika salah satu orang kepercayaan Odysseus menggertak, anak tersebut berteriak dan lari ke dalam hutan. Terdengar suara gerombolan langkah kaki yang sangat berat. Dari dalam kabut, keluar pasukan raksasa dengan baju lapis perak. Pasukan Odysseus langsung lari ke kapal karena ketakutan. Asli, itu manusianya gede banget cuy. Banyak pasukan yang gugur di peristiwa ini. Odysseus bersama sisa pasukan yang selamat menyaksikan pembantaian itu dari jauh. Mereka lanjut berlayar dengan putus asa. Sampailah mereka di sebuah daratan. Odysseus diusir dari kelompoknya sendiri. Semua prajurit merasa Odysseus tidak membawa mereka ke rumah, melainkan ke kematian. Karena pundung, jadi Odysseus menerima keputusan tersebut. Mereka berpencar mencari makanan untuk makan malam.
Para pasukan yang dipimpin oleh Eurylochus menemukan sebuah gubuk di atas tebing. Di perjalanan mendaki gunung itu, mereka melihat banyak binatang buas yang diam menatap mereka. Rombongan Eurylochus memasuki gubuk tersebut. Di sana ada banyak bahan makanan. Datanglah seorang perempuan pemilik gubuk. Perempuan itu ketakutan dan Eurylochus menenangkannya. Singkat cerita, dijamulah mereka dengan banyak daging. Para prajurit memakan hidangan dengan sangat rakus. Sementara itu kita melihat Odysseus yang sedang berburu hewan. Odysseus mengejar seekor rusa kemudian memanahnya. Ketika Odysseus melihat rusa buruannya, tiba-tiba rusa buruannya berubah menjadi seorang manusia. Kita kembali ke gubuk. Eurylochus dan prajurit lainnya terus memakan daging tanpa henti. Sementara itu, satu persatu dari mereka diubah menjadi babi oleh perempuan yang ternyata seorang penyihir. Anjir, ngeri banget cuy adegan ini. Kok bisa gitu loh fisik mereka dibentuk kayak tanah liat gitu sampai jadi babi. Scene berpindah ke Odysseus. Menyadari ada sihir di sana, Odysseus bergegas menyelamatkan pasukannya. Di perjalanan, Odysseus melihat singa yang seakan berbicara padanya. Sesampainya di gubuk, Odysseus melihat ada banyak babi. Penyihir itu menawarkan Odysseus untuk makan di sana. Odysseus masuk ke gubuk itu dan para babi berusaha memperingati Odysseus. Ada seekor gagak yang berisik banget. Penyihir itu menawarkan makanan yang sama ke Odysseus seperti makanan yang dimakan oleh para prajuritnya. Ketika Odysseus akan memakan makanan itu, gagak dalam kandang semakin berisik. Terdengar juga geduran pintu oleh para babi dari luar. Untungnya Odysseus ini jeli cuy. Dia menemukan cincinnya Eurylochus. Menyadari kejanggalan tersebut, Odysseus mencekik burung gagak dan mengancam akan membunuhnya. Penyihir itu memohon untuk tidak melakukannya karena gagak tersebut adalah adiknya sendiri. Odysseus meminta penyihir itu untuk mengembalikan para prajurit ke bentuk aslinya. Akhirnya penyihir itu setuju dan mengembalikan para babi menjadi manusia. Setelah keanehan itu selesai, Odysseus bertanya kenapa kelompoknya kok nyasar terus. Si penyihir bilang kalau Odysseus lagi dikutuk. Odysseus dikutuk oleh raksasa bermata satu karena si raksasa itu ternyata anaknya dewa laut bernama Poseidon. Penyihir itu ngasih tahu kalau Odysseus mau sampai rumah, dia harus pergi ke suatu tempat buat ritual. Sesampainya di sana, mereka melakukan ritual dan mengorbankan 2 domba. Setelah lama menunggu, kemudian keluarlah ruh para prajurit dari bawah tanah. Odysseus dan kelompoknya mengenali para ruh tersebut. Kemudian satu persatu ruh meminum darah domba dan bisa berbicara. Di sini hanya Odysseus aja cuy yang bisa dengar, yang lain gak bisa dengar. Para ruh ngasih tahu kebenaran dan masa depan dari Odysseus. Dimulai dari Ithaka yang lagi dijajah sampai banyak ruh yang kecewa akibat dari kepemimpinan Odysseus. Para ruh udah rela mati buat Odysseus, tapi nggak ada penghormatan sama sekali untuk mereka yang udah gugur. Agamemnon ngasih tahu ke Odysseus buat hati-hati pas pulang ke rumah, karena di Ithaka ada banyak pengkhianat yang mengkhianati Odysseus. Kemudian muncullah sosok nabi buta bernama Tiresias yang memberitahu Odysseus cara buat pulang ke rumah dan pantangan-pantangan yang harus dihindari. Tiresias ngasih tahu spoiler kalau ujung-ujungnya nanti cuma Odysseus doang yang selamat. Mengetahui ramalan tersebut, Odysseus menyembunyikan semua informasi tersebut kepada kelompoknya. Scene berpindah ke kerajaan Ithaka, memperlihatkan Antonius berbicara dengan Ratu Penelope. Dia menawarkan sebuah kerjasama. Jadi Antonius ini speak-speak gitu. Dia berbohong kalau dia mencintai Penelope dengan tulus. Kalau nanti mereka menikah, Antonius akan memberikan tahta raja ke Telemachus selaku anak kandung dari Penelope. Setelah merayu Penelope, Antonius diberitahu oleh pelayan Penelope kalau Telemachus lagi berlayar. Setelah mengetahui kepergian pangeran Telemachus, dia merencanakan pembunuhan kepada Telemachus dengan membayar para bandit untuk melakukannya. Pokoknya pas Telemachus pulang harus dalam keadaan tak bernyawa. Scene kembali melanjutkan ingatan Odysseus. Setelah bertemu para arwah, Odysseus dan kelompoknya melewati daerah yang ada makhluk Sirens-nya. Para Sirens ini akan menggoda manusia untuk bunuh diri menggunakan suara nyanyiannya. Odysseus memerintahkan kelompoknya untuk menutup telinga menggunakan lilin biar mereka budek gitu. Sementara Odysseus nggak pakai dan minta diikat ke tiang kapal. Begitu kapal sampai di sana, Odysseus teriak kesakitan. Semua prajurit tetap fokus mendayung agar secepatnya melewati tempat itu. Sesudah melewati kawasan Sirens, Odysseus menceritakan apa yang dia dengar. Dia mendengar sebuah lagu yang menyedihkan.
Liriknya adalah cerita ironi tentang Odysseus. Singkat cerita, kelompok Odysseus melihat ada pusaran air. Mengetahui itu, Odysseus berusaha untuk menghindari pusaran tersebut, karena di ramalan mereka semua akan mati jika tidak menghindari pusaran tersebut. Dengan sekuat tenaga, mereka mengemudikan perahu agar berbelok ke tempat yang aman. Setelah berhasil menghindari pusaran air itu, mereka berlayar di antara tebing yang tenang. Semua merasa lega karena mereka sudah berada di tempat yang aman. Namun, Odysseus tahu kalau mereka saat ini berada di sarang Scylla, yaitu monster berkepala 6. Tiba-tiba, 6 prajurit dimakan oleh monster Scylla. Setelah Scylla pergi, para prajurit kecewa ke Odysseus, karena Odysseus tuh tahu kalau akan ada prajurit yang mati. Setelah itu, Odysseus dan anggota yang tersisa melihat ada daratan. Para prajurit itu mau singgah di sana, tapi Odysseus melarang. Eurylochus mengatakan kalau anggotanya udah kelelahan dan kelaparan. Mereka nggak mau mati di pelayaran. Dengan berat hati, Odysseus memperbolehkan mereka untuk bersandar ke pulau tersebut, dengan berjanji tidak akan menyentuh sapi dan domba suci milik Dewa Matahari yang ada di sana. Sesampainya di Pulau Thrinakia, Odysseus dan kelompoknya terjebak di sana. Mereka tidak bisa kembali berlayar karena angin dari laut terus menghembus ke pulau. Odysseus menunggu angin reda sendirian. Odysseus mengikuti petunjuk dari Dewi Athena. Di sana, Odysseus melihat kelompoknya ingkar janji memakan sapi suci milik Dewa Helios. Odysseus merasa gagal telah melindungi sisa kelompoknya dari kematian. Ketika dia sampai di pinggir pantai, angin sudah berhenti. Mereka langsung lari menaiki kapal dan lanjut berlayar. Di tengah malam, badai besar mendatangi kapal Odysseus. Semua orang bekerja sama sekuat tenaga untuk menahan kapal. Perlahan, kapal hancur diterkam ombak laut. Para prajurit tewas tenggelam kecuali Odysseus. Odysseus terdampar di pulau Ogygia dan diselamatkan oleh Calypso. Calypso jatuh hati ke Odysseus, kemudian merawatnya hingga pulih. Calypso memberi makan Odysseus dengan lotus sehingga ingatannya memudar. Meskipun lupa ingatan, Odysseus selalu memungut bangkai dari kapalnya setiap hari dan merakitnya. Karena tidak tega, Calypso melepaskan Odysseus untuk pulang. Berlayarlah Odysseus dengan rakit yang seadanya. Odysseus pasrah terombang-ambing di tengah hujan badai. Keajaiban terjadi. Odysseus tersadar sudah terdampar di pinggir Ithaka. Sesampainya di Ithaka, Odysseus menemui Hermes di gubuknya. Odysseus menyamar menjadi gelandangan. Hermes tidak mengenali karena dia sangat rabun. Odysseus bertanya apa yang terjadi di Ithaka. Hermes menceritakan semuanya hancur ketika Odysseus tidak lagi di Ithaka. Odysseus bertanya tentang Telemachus anaknya. Hermes bilang kalau Telemachus lagi dalam bahaya karena bakal dicegat oleh kawanan bandit. Odysseus segera pergi untuk menyelamatkan anaknya. Scene berpindah ke Telemachus. Sesampainya di pelabuhan Ithaka, Telemachus dan pengawalnya beristirahat di dekat sana. Telemachus diantar ke penginapan. Sesampainya di sana, tempatnya sangat mencurigakan. Datanglah Odysseus yang menyamar sebagai gelandangan. Pengawal Telemachus tiba-tiba tumbang setelah meminum jamuan. Telemachus dan Odysseus dikepung oleh para bandit. Di sini kita akan diperlihatkan kehebatan bertarung seorang Odysseus. Odysseus menghabisi para bandit sendirian sambil melindungi Telemachus. Setelah menghabisi para bandit, Telemachus bertanya ke Odysseus, siapa dia sebenarnya? Odysseus berbohong kalau dia orang suruhan ayahnya. Odysseus bilang kalau ayahnya dalam perjalanan pulang. Telemachus harus mengikuti perintahnya untuk menyelamatkan Ithaka. Setelah itu, Odysseus membawa Telemachus untuk pergi dari sana. Berita kepulangan Telemachus terdengar di istana Ithaka. Penelope menyambut Telemachus dengan bahagia. Terlihat Antonius yang kesal melihat Telemachus masih hidup. Nah, di sini Telemachus merayu ibunya untuk menjalankan rencana Odysseus. Telemachus berbohong ke ibunya. Dia bilang kalau Odysseus ayahnya sudah meninggal. Terus, katanya bakal ada orang dari laut yang bakal menyerang Ithaka. Karena itu, Telemachus meminta ibunya untuk secepatnya menerima lamaran dari para bangsawan. Penelope nggak terima kalau Odysseus suaminya udah tiada. Dengan berat hati, Penelope mengikuti rencananya Telemachus. Semua bangsawan berkumpul di aula istana. Ada Odysseus juga yang datang sembari menyamar. Odysseus bertemu dengan anjing berburunya. Setelah anjing itu bertemu Odysseus, anjing itu mati. Telemachus yang melihat itu menyadari kalau gelandangan itu adalah ayahnya sendiri.
mereka tetap berkomitmen pada rencana Odysseus. Di aula, Odysseus yang menyamar mengemis makanan ke para bangsawan. Para bangsawan di sana sangat kejam pada Odysseus. Mereka memandang rendah gelandangan. Di sini, sifat asli Antonius yang kejam diperlihatkan. Telemachus melihat kejadian itu dari jauh, kemudian mengusir mereka semua. Ketika sudah malam, Odysseus dipanggil untuk menghadap Penelope. Penelope tidak menyadari kalau gelandangan yang berbicara dengannya adalah Odysseus. Penelope meminta pelayannya untuk mencuci kaki gelandangan itu. Saat pelayan itu melihat kaki si gelandangan, dia menyadari kalau yang di depannya adalah tuannya sendiri. Pelayan itulah yang dahulu mengobati luka di kaki Odysseus. Odysseus yang menyamar sebagai gelandangan menceritakan semua yang terjadi saat perang di Troya. Dia berbohong Odysseus telah mati dan menitipkan pesan padanya. Sebagai bukti, gelandangan itu memberitahu Penelope tentang pin Odysseus ke Penelope. Penelope menangis karena kematian Odysseus adalah kenyataan. Odysseus bilang kalau Ithaka dalam bahaya. Semua pelamar berkumpul di aula termasuk Odysseus yang duduk di paling belakang. Di sana tidak ada satupun senjata dan semua pintu dikunci hingga tantangan selesai. Keluarlah Penelope dari singgasananya. Dia menantang siapapun yang bisa memasang busur panahnya, kemudian menembakkannya melewati 12 kapak, maka akan menikah dengannya. Satu persatu orang di sana mencoba. Busur panah itu sangat keras, tidak ada satu orang pun yang kuat memasangnya. Semua laki-laki protes karena busur panah itu cuma Odysseus yang tahu triknya. Jadi mendingan Penelope milih salah satu dari mereka aja. Odysseus yang menyamar bilang dia mau nyoba. Semua orang menertawakan gelandangan itu. Penelope mempersilahkan gelandangan itu untuk mencoba. Odysseus memerhatikan busur panah miliknya sembari ditertawakan. Tak kuat melihat itu, Penelope pergi dari aula. Odysseus mulai serius. Busur panah pun terpasang. Suaranya terdengar oleh Penelope. Antonius yang ketakutan langsung berlari ke arah pintu, tapi terkunci. Odysseus memanah 12 kapak dengan sempurna. Penelope menutup gerbang singgasana, membiarkan semua orang terkurung di sana. Satu persatu, pengkhianat dipanah oleh Odysseus. Semua orang berlari berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Tidak ada senjata atau perisai untuk berlindung. Semua orang di sana bekerja sama untuk membunuh Odysseus. Odysseus yang tangguh bisa mengatasi hal tersebut. Terlihat atap aula yang dijebol. Ternyata ada pengkhianat yang melemparkan senjata dan perisai dari atas. Untuk mengatasi hal tersebut, Telemachus pergi ke sana dan melawan pengkhianat tersebut. Pertarungan sengit dialami oleh Telemachus dan Odysseus. Masing-masing mendapat tusukan. Meski terpojok, Odysseus dan Telemachus tidak menyerah. Mereka terus bangkit untuk mengalahkan para musuh. Saat sudah terpojok, terdengar Telemachus yang memanggil Odysseus dari atas dengan sebutan ayah. Sebagian besar prajurit di sana serentak berlutut. Antonius dan pengawalnya terus menyerang Odysseus. Odysseus membunuh Antonius. Semua orang berlutut pada raja mereka. Seketika reuni keluarga terjadi. Telemachus menjadi raja baru menggantikan Odysseus yang pensiun. Film berakhir di sini. Ada banyak banget detail cerita yang detektif film ke-skip buat ceritain cuy. Maaf banget ya karena filmnya ini panjang banget, kurang lebih 3 jam. Jadi sudah terungkap misteri hilangnya Odysseus dan prajuritnya ya cuy. Mereka dikutuk di laut karena melanggar banyak pantangan dari para dewa, sehingga tidak bisa kembali ke Ithaka dan banyak juga yang tewas di perjalanannya itu. Gimana menurut kalian cerita tentang Bang Thoib versi Yunani ini? Seru juga kan ya? Kira-kira misteri dari film apa lagi ya yang detektif film rangkumin selanjutnya? Sampai jumpa di misteri film berikutnya ya.